Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diterpa angin kencang saat mendarat sebuah pesawat jenis karavan tergelincir di Bandara Monamani, Dogiai. Ribuan warga ikut misa Natal di Gereja Katedral Merauke. Polresta Jayapura Kota musnahkan narkoba bernilai 500 juta rupiah. Pesawat jenis karavan milik maskapai Rimbun Air dengan nomor pesawat PKOTY tergelincir di Bandara Monamani Sabtu lalu. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan pesawat berangkat dari Timika menuju Dogiai. Pendaratan pesawat tersebut tidak berlangsung mulus karena faktor cuaca. Angin yang sangat kencang mengakibatkan pesawat kehilangan kendali dan akhirnya menabrak pembatas runway. Situasi saat itu di sekitar bandara memang angin keterangan dari masyarakat juga cukup kencang yang mengakibatkan kontrol atau hilang kendali sehingga pesawat tergelincir dan menabrak runway. Ya, dari peristiwa itu tidak ada korban. Pesawat ini terbang dari Timika menuju Dogiai. Tapi saat ini pesawat masih di runway ya. Masih di runway. Ya, penumpang selamat semuanya karena hanya mereka tergelincir. Mendapat laporan bahwa terdapat pesawat yang tergelincir, polisi dan tentara langsung menuju ke pesawat untuk melakukan evakuasi pilot dan kopilot. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, pilot dan kopilot selamat. Pesawat itu membawa sembako dari Timika ke Kabupaten Dogiai. Akibat insiden itu pesawat masih berada di semak-semak samping bandara dan dijaga ketat polisi dan tentara. Arthur melaporkan dari Dogiai, Papua Tengah. Polisi melakukan sterilisasi untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan beribadah. Semua titik yang ada di dalam gereja disisir dengan menggunakan alat pendeteksi, termasuk ruangan dalam gereja seperti ruangan pastor dan pimpinan ibadah, serta halaman gereja. Selain itu, saat ibadah Natal, di setiap gereja ditempatkan sebanyak 6 petugas untuk melakukan pengamanan yang terdiri dari TNI dan Polri. Lakukan sterilisasi dari Brimob karena untuk memberikan kenyamanan kepada umat yang akan melaksanakan ibadah di hari ini, sehingga benar-benar masyarakat melaksanakan ibadah benar-benar nyaman dan dalam. Dan setelah kita melakukan sterilisasi, ada juga kita lakukan pengamanan setiap dari 29 gereja yang berada di wilayah Merauke, kita sudah menempatkan semua personil. Jadi ada minimal 6 personil yang kami tempatkan di setiap gereja. Khusus untuk gereja terbesar di Merauke seperti Gereja Katedral dan Peniel ditempatkan sebanyak 20 orang TNI dan Polri. Sementara itu di Jayapura, Kapolda Papua mengunjungi sejumlah gereja untuk memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman dan lancar. Tidak hanya mengunjungi gereja, Kapolda juga membagikan parsel kepada para pengurus gereja. Gereja yang dikunjungi yaitu GKI Pengharapan, Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi APO. Ini harus semua berjalan dengan baik, sehingga bisa pulang untuk mempersiapkan Natal di tengah-tengah keluarga masing-masing. Nah, saya sangat berharap dengan pengendalian minuman keras yang saya perintahkan kepada Polres jajaran di wilayah Papua, untuk kita pastikan malam Natal itu bisa dilaksanakan dengan baik tanpa minuman keras. Sehingga kita berharap dampak daripada konsumsi minuman keras itu tidak akan ada kejadian baik mulai dari yang ringan, laka lantas sampai mungkin nanti bisa terjadi pembunuhan dan lain-lain. Nah, ini malam ini kita akan satu pertemuan kita akan ngecek di semua jajaran. Dan saya sangat yakin dan percaya
bahwa orang Papua malam Kudus itu malam yang sakral bagi kita tanah Papua pasti akan dijaga supaya damai Kristus bisa hadir di tengah-tengah kita. Sementara di tempat yang berbeda, Wakapolda Papua juga mengunjungi beberapa gereja untuk memberikan parsel Natal kepada pengurus gereja. Di Kabupaten Kepulauan Yapen, ratusan polisi menggelar apel pengamanan Natal Sabtu lalu. Gelar pasukan Operasi Lilin Kartens tahun 2022 digelar di halaman Mapolres. Penjabat Bupati Yapen, Sifrianus Justus Mambai, hadir langsung dan memimpin apel pasukan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Apel Operasi Lilin Kartens 2022 untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dalam perayaan Nataru. Nah, dalam operasi Kartens ini di bawah pimpinan Kapolres itu melibatkan 300 personil yang juga terdiri dari berbagai elemen polisi, TNI, tapi juga ormas yang ada. Dan kita berharap bahwa dengan operasi lilin ini akan memberikan rasa nyaman, rasa aman, damai bagi seluruh proses-proses perayaan Natal dan Tahun Baru di bulan Desember, tapi juga sampai memasuki Tahun Baru 2023. Bupati meminta aparat memberikan rasa aman dan damai di tengah masyarakat. Ia juga menjamin kesiapan logistik sembako, BBM, dan rumah sakit saat perayaan Natal dan Tahun Baru berlangsung. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragi mengatakan pihaknya juga akan menggiatkan patroli rutin serta melakukan deteksi dini terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan. Secara teknis untuk pelaksanaannya kita lakukan dengan patroli rutin. Jadi di tempat-tempat tertentu yang kami anggap rawan untuk pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi sebelumnya kami juga melaksanakan deteksi dini terhadap tempat-tempat yang rawan untuk terjadinya tindakan-tindakan kejahatan. Untuk personil yang dilibatkan kurang lebih 300, itu dari anggota Polri sendiri dengan TNI, plus beberapa dukungan dari elemen-elemen masyarakat. Pelaksanaan perayaan Natal di masing-masing gereja, kami akan tempatkan personil, baik TNI maupun Polri, untuk membantu kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ibadah Natal di tiap-tiap gereja. Dalam pengamanan perayaan ibadah Natal di masing-masing gereja akan ditempatkan personel TNI Polri untuk membantu kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ibadah di tiap-tiap rumah ibadah atau gereja. Tim Liputan melaporkan dari Merauke, Jayapura, dan Yapen. Ribuan umat Kristiani di Merauke memadati gereja Katedral Merauke untuk melaksanakan ibadah Misa Natal. Namun karena jumlah jemaat yang membludak, sebagian jemaat terpaksa beribadah di jalan raya di tengah guyuran hujan. Sementara ibadah Misa Natal nih Pak Alex? Iya, betul. Iya, kenapa di luar Pak Alex? Memang di dalam sudah full, tapi karena antusias untuk Natal, jadi walaupun hujan gerimis dan tidak mendapat tempat di dalam, antusias kami untuk merayakan Natal tetap semangat. Ini sementara ibadah Misa Malam Natal ya? Iya. Ini di luar ya Bu? Iya. Kenapa di luar memang? Tidak apa-apa biar di luar juga. Misa Malam Natal dipimpin Uskup Agung Petrus Canisius Mandagi. Dalam khotbahnya ia mengatakan, Natal penuh damai harus tercipta di tanah Papua dan kebersamaan dan persaudaraan harus terus dijaga. Meski diguyur hujan, ribuan umat di Merauke tetap antusias mengikuti ibadah Misa Malam Natal di Gereja Katedral Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polresta Jayapura Kota. Kepolisian Resort Jayapura Kota memusnahkan minuman keras dan ganja senilai 500 juta rupiah. Pemusnahan barang terlarang ini dilakukan di lapangan Karang PTC, Distrik Jayapura Selatan. Ganja dan minuman keras ini merupakan hasil sitaan yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Jayapura Kota selama 6 bulan terakhir. Pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan dan dituangkan ke dalam tanah, sementara ganja dan obat-obatan terlarang dimusnahkan dengan cara dibakar. Narkotika yang dimusnahkan yakni ganja seberat 18 kg, minuman keras ilegal sebanyak 1.300 botol, serta ratusan liter miras oplosan.
Barang terlarang ini disita dari sejumlah tempat, diantaranya tempat hiburan malam, pelabuhan, apotek, hingga penangkapan terhadap pengedar ganja. Barang bukti hasil pengungkapan kasus dari jajaran Sat Narkoba Polresta maupun yang jajaran Polres Kota Jayapura itu ada 4 jenis ganja, kemudian ada obat terlarang, minuman keras, dan juga minuman lokal. Untuk ganja sendiri itu ada 18 kg lebih ya, yang kita musnahkan. Kemudian untuk obat terlarang jenis psikotropika itu 972 butir. Minuman keras ada 1.324 botol dari berbagai macam merek. Dan juga ada minuman lokal sejumlah 293 liter jenis cap tikus dan Shopee. Ini hasil dari pengungkapan kita. Sebenarnya kalau setahun cukup banyak, ini kurang lebih 6 bulan terakhir ya yang kita bisa ungkap. Ya tentunya ini sebagai momentum kita juga ya memperlihatkan kepada warga masyarakat bahwa kinerja yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polresta Jayapura ini bisa disaksikan dan tentunya kita lakukan pemusnahan. Kapolres menambahkan pemusnahan ini sebagai bentuk komitmen polisi dalam membantu pemerintah untuk bersinergi mencegah peredaran ganja, minuman keras, hingga obat-obatan terlarang yang merusak generasi muda di Kota Jayapura. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satreskrim Polres Jayapura Kota berhasil mengungkap 74 kasus penyalahgunaan narkotika sejak Januari tahun 2022. Jumlah ini melebihi target yang ditentukan sebanyak 35 kasus dan melampaui kasus yang terjadi pada tahun 2021 yang hanya 46 kasus. Para tersangka yang ditangkap tidak hanya berasal dari warga negara Indonesia, tetapi juga 15 warga negara asing asal Papua New Guinea. Satuan Reserse Narkoba selama tahun 2022 itu ada 74 kasus yang diungkap. Ya, kemudian di tahun 2021 itu hanya 46 kasus. Jadi ada penaikan untuk pengungkapan narkoba. Ya, itu ada 31 kasus di tahun 2022. Ya, tentunya tersangka tidak hanya warga negara Indonesia, ya juga ada kurang lebih 15 warga negara asing yang ada didatakan ya selama pengungkapan. Ya, kemudian juga untuk barang bukti tentunya juga ada peningkatan. Sabu yang tadinya di 2021 hanya 26 gram, di tahun 2022 ada 298 gram. Begitu juga ganja. Ini dari 7 kilo di tahun 2021, di tahun ini ada 38 kilo lebih yang bisa diungkap oleh Sat Narkoba. Barang bukti yang berhasil diamankan selama tahun 2022 juga mengalami peningkatan seperti sabu-sabu dengan jumlah yang disita mencapai 298 gram dibanding tahun lalu yang hanya 28 gram. Sementara narkoba jenis ganja berhasil disita sebanyak 38 kg sedangkan tahun lalu hanya 7 kg. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Silakan untuk merapat ke meja. Menjelang tahun baru, daya beli warga Merauke lesu. Hal ini terlihat dari suasana pasar Wamanggu yang tampak lengang. Banyak pedagang mengeluh dengan kondisi ini karena seharusnya saat perayaan Natal dan Tahun Baru mereka bisa meraup untung. Biasanya kalau 3 hari sebelum Natal itu kita ini sibuk di sini, rame. Cuma ya sekarang tidak tahu kenapa. Daya jual beli masyarakat ini turun sampai berapa persen ini, Pak? Memang kalau dibandingkan dengan hari biasanya bukan hari raya, menjelang hari raya memang ada sedikit peningkatan, tapi tidak sama seperti tahun-tahun lalu, gitu ya. Tahun-tahun dulu sebelum corona. Berarti ini sepi dari orang belanja, Pak ya? Ya, memang ada peningkatan, tapi untuk momen untuk hari rayanya tidak ada. Ya, belum terlalu kentara. Biasanya menjelang tahun baru pasar Wamanggu dipadati pengunjung. Pedagang bahkan harus kerepotan meladeni pembeli. Hal ini disebabkan perekonomian belum sepenuhnya pulih semenjak dilanda pandemi COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura menggelar latihan operasi pertahanan pantai yang dipusatkan di Pantai Skousae, Distrik Muara Tami. Latihan operasi pertahanan pantai ini digelar di Pantai Skousae dengan melibatkan kurang lebih 250 personel pasukan Lantamal, Satrol, dan Marinir. Dalam simulasi latihan tersebut, gempuran musuh tak dihiraukan, bahkan para prajurit Balin Jala di Wetan berhasil memukul mundur musuh. Terlihat saat prajurit Satgas Darat dari Yon Marhanlan dan Satgasla Lantamal Jayapura berhasil mempertahankan Pantai Skousae dari serangan musuh. Asisten Operasi dan Lantamal 10, Kolonel Inyoman Surya mengatakan latihan operasi pertahanan pantai guna menjaga kesiapsiagaan dan profesional prajurit, terutama menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Latihan santai yang kita laksanakan di Posal Skousae ini merupakan latihan yang kita selenggarakan untuk menguji kesiapsiagaan prajurit kita dan untuk melihat profesionalisme yang mereka miliki, terutama khususnya prajurit TNI AL dan khususnya di Lantamal 10 di dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan kegiatan operasi militer perang yang kita laksanakan. Di samping itu, kegiatan latihan ini merupakan bentuk dukungan kita kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sesuai dengan visi dan misinya, yaitu membentuk prajurit yang profesional, modern, dan tangguh. Asisten operasi menambahkan latihan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kebijakan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dalam membentuk TNI yang profesional, modern, dan tangguh. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puluhan anak asli suku Amungme dan Kamoro mengikuti tes seleksi masuk sekolah tinggi kedinasan yang digelar di salah satu ruangan kantor BKP SDM Mimika. Tes seleksi masuk sekolah kedinasan dilakukan oleh lembaga bimbel yang bekerja sama dengan Pemda setempat. Puluhan anak-anak asli Papua yang mengikuti tes ini adalah duduk di bangku kelas 3 SMA dan SMK di Timika dan mereka menjalani tes psikologi, fisik, dan kesehatan. Kepala BKP SDM Mimika Ananias Faut mengatakan pihaknya sudah mulai melakukan tes dan nantinya dalam tes ini akan dijaring sebanyak 20 orang anak untuk tahap pertama. Jika kurang, pihaknya akan membuka tes kedua hingga kuota yang dibutuhkan tercapai. Nanti dalam proses ini jika belum mencapai 20 anak, maka kita akan melakukan kerjasama dengan pihak IPMK untuk memfasilitasi anak-anak kita, khususnya Kamoro yang saat ini mengenyam pendidikan SMA di luar, untuk mereka juga ikut mengambil bagian dalam proses seleksi ini. Ketika proses seleksi ini sudah berjalan, maka tanggung jawab sepenuhnya akan dilakukan oleh pihak lembaga bimbel yang secara bertahap akan dilakukan. Mungkin tahap pertama ya, ini nih sesuai dengan program mereka. Tahap pertama yang dilakukan adalah membawa anak-anak ini untuk dilatih, dibimbing dalam bahasa Inggris di Kampung Kediri selama kurang lebih 2 atau 3 minggu. Tetapi tergantung situasi dan kondisi, apakah bisa lebih atau kurang, itu nanti menjadi tanggung jawab daripada pihak lembaga bimbel itu sendiri. Setelah itu mereka akan dibawa mungkin ke Jakarta, kemudian ada pembimbingan di sana, lalu kemudian nanti seleksi terakhir adalah psikotes. Usai mengikuti tes, anak-anak yang terpilih ini nantinya akan dibimbing dan dibina lembaga bimbel, kemudian akan dimasukkan di sekolah tinggi kedinasan. Proses pembinaan juga akan berlangsung selama 3 bulan yang dilakukan di luar Timika. Dan lembaga bimbel nantinya juga akan mengurus anak-anak ini hingga mereka masuk sekolah kedinasan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polisi bersama warga dan tokoh masyarakat di Kabupaten Puncak Sabtu lalu menggelar acara bakar batu di Kampung Kibologome. Kegiatan bakar batu ini bertujuan untuk menjalin kerjasama yang lebih erat antara polisi dengan masyarakat dan para tokoh di Kabupaten Puncak, serta menyambut Hari Raya Natal.
Polisi juga terus menghimbau warga di Puncak agar membantu polisi dalam menjaga keamanan. Kabupaten Puncak adalah salah satu kabupaten yang rawan kelompok kriminal bersenjata. Igobat Momolin melaporkan dari Puncak, Papua Tengah. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.